Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba berdiri dari kursi, jalan ke dapur, tapi begitu sampai di depan kulkas, kamu bengong. Tadi aku kesini mau ngapain ya? Atau mungkin kamu baru aja naruh kacamata, dan 5 menit kemudian udah keliling rumah nyari-nyari. Padahal, kacamata itu lagi nyangkut di kepala. Kalau kamu pernah ngalamin itu, kamu nggak sendiri. Banyak orang usia 60-an ke atas ngalamin hal serupa. Dan jujur aja, kadang itu bikin khawatir. Apakah ini tanda-tanda pikun? Apakah otakku mulai melemah? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul, apalagi kalau sering banget kejadian. Di usia lanjut, memang wajar kalau tubuh kita mulai berubah. Tulang nggak sekuat dulu, tenaga cepat habis, dan yang paling terasa, daya ingat mulai berkurang. Banyak orang bilang, itu biasa, namanya juga sudah tua. Tapi, hati kecil kita nggak bisa bohong. Kita masih ingin aktif, masih ingin bisa mengingat nama cucu, ngobrol nyambung, dan tentu saja hidup mandiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Tapi bagaimana kalau semua itu bisa pelan-pelan hilang, gara-gara otak kita melemah dari hari ke hari? Itulah kenapa menjaga fungsi otak di usia tua itu bukan soal gaya hidup, tapi soal harga diri, kebebasan, dan kualitas hidup. Kabar baiknya, kamu nggak perlu beli suplemen mahal. Nggak perlu resep dokter yang ribet. Kadang solusi terbaik justru datang dari hal yang sederhana. Dari cemilan. Iya, kamu nggak salah dengar. Cemilan-cemilan sederhana yang bisa kamu temukan di warung atau pasar, ternyata bisa bantu menjaga kesehatan otak. Bahkan menurunkan resiko pikun hingga 40% menurut beberapa studi. Dan yang lebih penting, enak, murah, dan gak bikin repot. Nah, aku akan bagikan 6 cemilan terbaik yang bisa kamu konsumsi setiap hari. Dan di akhir video, aku juga kasih 1 tips rahasia yang jarang orang tahu, tapi sangat membantu menjaga ketajaman pikiran di usia lanjut. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir ya. Kalau kamu sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga yang pingin kamu tetap sehat dan hadir utuh dalam hidup mereka, klik tombol like-nya sekarang, dan bantu share video ini ke teman-teman sesama pejuang umur 60+. Yuk, kita mulai. 1. Kacang kenari, walnut. Kecil, keriput, dan bentuknya mirip belahan otak. Mungkin ini bukan kebetulan. Kacang kenari atau walnut adalah salah satu makanan terbaik untuk otak. Kenapa? Karena kenari kaya akan asam lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh otak untuk tetap tajam. Omega 3 membantu memperkuat sambungan antar sel saraf dan memperlancar komunikasi antar bagian otak. Bayangkan aja seperti kabel internet di rumah. Kalau kabelnya rusak atau lemot, sinyalnya putus-putus. Nah, omega 3 itu seperti teknisi yang datang untuk benerin semua kabel itu. Dan kabar baiknya, kacang kenari juga mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan radikal bebas, musuh utama yang bikin otak cepat menua. Kamu bisa makin kenari di pagi hari, 3-5 butir aja cukup. Campur ke dalam bubur, oatmeal, atau langsung kunyah sebagai cemilan sehat. Memang harganya sedikit lebih mahal dibanding kacang biasa, tapi karena dikonsumsinya sedikit-sedikit aja, tetap ekonomis kok. Ingat, ini bukan soal mahal atau murah. Ini soal investasi kecil demi otak yang tetap tajam bertahun-tahun ke depan. 2. Ubi ungu rebus. Ubi ungu, cemilan sederhana yang sering kita temui di pasar. Murah, manis alami, dan ternyata luar biasa untuk otak. Kenapa? Karena warna ungu pada ubi bukan sekedar cantik, tapi itu tanda kandungan antosianin yang sangat tinggi. Zat alami yang punya kekuatan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Bayangkan ini seperti payung pelindung saat hujan badai. Antosianin menjaga otak dari hujan radikal bebas yang menyerang setiap hari. Dan itu penting banget di usia kita sekarang. Selain itu, ubi ungu juga tinggi serat dan vitamin C. Jadi bukan cuma otak yang sehat, tapi juga pencernaan lancar dan daya tahan tubuh ikut terjaga. Cara menikmatinya pun gampang. Rebus, kukus, atau panggang. Tanpa gula tambahan, tanpa minyak. Bisa jadi teman teh sore, atau pengganti kue manis yang tinggi gula. Dan yang paling penting, rasanya enak, ngenyangin,
dan bikin nostalgia sama cemilan masa kecil kan? 3. Coklat hitam 70%. Coklat. Siapa sangka cemilan ini bisa jadi pahlawan untuk otak. Tapi ingat ya, bukan coklat manis biasa. Yang kita maksud di sini adalah dark chocolate dengan kadar kakao minimal 70%. 5. Yogurt plus madu. Yogurt mengandung probiotik yang jaga kesehatan usus, dan itu punya hubungan erat dengan fungsi otak dan suasana hati. Bantu tingkatkan fokus, kurangi kecemasan ringan. Madu sebagai tambahan alami bantu tidur lebih nyenyak. Tips: ambil 2 sendok makan yogurt plain, tambahkan 1 sendok teh madu asli. 6. Teh hijau plus kerupuk tempe. Ini kombinasi lokal yang luar biasa. Teh hijau mengandung antioksidan tinggi, sementara tempe sebagai sumber protein nabati dan vitamin B. Teh bantu detoks otak, tempe bantu produksi neurotransmitter di otak. Kombinasi perfect untuk cemilan sore. Tips: minum teh hijau hangat sambil ngemil kerupuk tempe ringan. Sekarang mungkin bapak atau ibu mulai berpikir, masa sih? Cuma dari cemilan doang bisa bikin otak tetap tajam. Wajar kalau ragu. Kita semua dibesarkan dengan anggapan bahwa untuk sehat itu butuh biaya mahal. Harus suplemen impor, harus dokter luar negeri, harus teknologi canggih. Padahal, kesehatan itu justru dimulai dari hal kecil yang sering kita anggap sepele. Cemilan-cemilan ini mungkin selama ini cuma lewat di depan rumah kita, atau sering kita anggap makanan kampung. Tapi siapa tangka, justru disitulah rahasia kekuatan otak kita. Bukan soal rasa, tapi soal nutrisi yang menenangkan otak, memberi energi, dan melawan kerusakan yang mengintai diam-diam. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah kita masih bisa memilih. Selama kita masih diberi nafas hari ini, kita masih bisa memilih untuk menjaga diri. Jangan tunggu nanti pas udah sering lupa nama anak sendiri. Jangan tunggu kita duduk di kursi roda sambil bingung ini tahun berapa. Mulailah sekarang, dari 1 langkah kecil. Ganti cemilan biasa dengan cemilan sehat. Karena apa yang kita makan hari ini adalah cermin dari kualitas hidup kita 5-10 tahun ke depan. Kita nggak bisa kembali ke usia muda. Tapi kita bisa bantu diri kita tetap waras, tetap bahagia, dan tetap punya kendali atas hidup kita. Jadi yuk, mulai hari ini, Bapak Ibu bisa coba 1 cemilan dari daftar tadi. Mau dari kacang tanah, pisang, atau cuma rebusan ubi, itu sudah langkah luar biasa. Lebih baik mulai dari yang kecil daripada nunggu sempurna tapi nggak pernah mulai. Berikut jadwal sederhana yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk membiasakan ngemil sehat. Pagi, jam 9, ubi kukus atau yogurt. Bantu energi otak sebelum aktivitas. Ringan di perut dan menyehatkan usus. Sore, jam 14.00, teh hijau plus kerupuk tempe atau almond. Cocok sambil santai sore atau nonton TV. Menenangkan pikiran dan bantu relaksasi. Malam, jam 20.00, pisang plus sedikit selai kacang atau coklat hitam. Sebelum tidur, bantu tubuh dan otak rileks, hindari makanan berat yang bikin begah. Cukup 1-2 kali ngemil sehat setiap hari sudah sangat membantu menjaga kestabilan fungsi otak. Bagian 8, harapan untuk Anda. Usia boleh bertambah, tapi bukan berarti harus pasrah. Kita tetap bisa hidup dengan penuh kesadaran, tetap bisa memilih makanan yang sehat, tetap bisa menikmati usia senja dengan penuh kebaikan dan kenangan indah. Kalau hari ini kita sadar, berarti kita diberi kesempatan. Dan setiap kesempatan adalah anugerah untuk berubah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal umur panjang saja,
tapi juga tentang kualitas hidup di masa tua nanti. Bayangkan kalau kita bisa tetap ngobrol dengan cucu, mengenang cerita lama tanpa lupa, dan menikmati sisa hidup tanpa ketergantungan. Itu bukan mimpi, itu bisa jadi kenyataan. Asal kita mau mulai dari sekarang. Kalau Bapak atau Ibu merasa video ini bermanfaat, saya mohon satu hal kecil. Klik tombol suka atau like dan tinggalkan komentar. Cemilan mana yang paling Bapak atau Ibu suka atau ingin coba? Dan jangan lupa, subscribe ke channel ini biar Bapak Ibu nggak ketinggalan info penting lainnya soal kesehatan lansia, nutrisi, dan kebahagiaan di usia senja. Karena di usia ini, kita nggak butuh sensasi, kita butuh solusi. Dan solusi itu dimulai dari pengetahuan yang tepat. Jaga diri bukan karena takut mati, tapi karena kita ingin hidup dengan lebih berarti.